Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mimin di channel Korean Hits. Kali ini Mimin akan membahas kisah dari Ratu Dangyong dinasti Joseon, di mana Ratu Dangyong ini dikenal dengan kisah tragisnya karena menjadi ratu dengan waktu tersingkat. Dalam sejarah Korea, ia hanya bertahta sebagai ratu selama 7 hari. Tidak hanya itu, ia juga kehilangan keluarganya dan dipaksa untuk berpisah dengan suaminya yaitu Raja Junjong, dan kemudian menghabiskan hidupnya di tempat pengasingan. Kisah dari Ratu Dangyong ini pernah diangkat ke dalam serial drama Korea berjudul Queen for Seven Day yang dibintangi oleh aktris cantik Park Min Young. Ratu Dangyong lahir pada tahun 1487. Dalam sejarah, nama asli dari Ratu Dangyong tidak diketahui dan gelar Ratu Dangyong baru diberikan setelah kematiannya. Ia adalah putri dari seorang bangsawan bernama Shin Sugen yang merupakan kakak ipar dari Raja Yongsan yang saat itu berkuasa. Saat usia Ratu Dangyong menginjak 13 tahun, ia menikah dengan saudara tiri dari Raja Yongsan, yaitu Pangeran Jinsong atau Yiyok. Diketahui bahwa Ratu Dangyong berusia 1 tahun lebih tua dibandingkan dengan Pangeran Jinsong. Pada saat pernikahan tersebut, Pangeran Jinsong baru berusia 12 tahun. Mereka pun resmi menjadi sepasang suami istri pada tahun 1499. Secara tidak langsung, Ratu Dangyong adalah penyelamat bagi Pangeran Jinsong dari kekejaman kakak tirinya, Raja Yongsan, yang saat itu berkuasa. Dalam sejarah, Raja Yongsan adalah raja terkejam dan tirani terburuk. Era pemerintahan Raja Yongsan merupakan era tergelap dalam pemerintahan Joseon. Raja Yongsan membunuh hampir semua lawan politiknya dan kerap menculik para wanita untuk kepuasannya. Salah satu lawan politik terkuatnya adalah Pangeran Jinsong, karena semua lawan politiknya mendukung Pangeran Jinsong untuk menjadi raja. Dan hal itu menjadi salah satu alasan Raja Yongsan ingin membunuh adik tirinya. Namun, hal itu urung ia lakukan karena mertua dari Pangeran Jinsong atau ayah Ratu Dangyong adalah kakak iparnya. Dan Ratu Dangyong merupakan keponakan dari istrinya, dan hal itu membuat Raja Yongsan tidak bisa membunuh ataupun mengasingkan Pangeran Jinsong. Karena jika hal itu terjadi, istrinya yaitu Ratu Shin juga akan terkena dampaknya, mengingat hukum Korea pada saat itu melibatkan semua anggota keluarga dari orang yang bersalah. Jika seseorang bersalah, maka orang tua dan keluarganya juga akan mendapat hukuman. Di era pemerintahan Raja Yongsan, rakyat Joseon hidup dalam ketakutan karena raja tidak segan untuk menghukum dan membunuh orang yang berani mengkritik dan melawan perintahnya. Banyak dari bangsawan juga tidak menyukai pemerintahan dari Raja Yongsan. Hal itu membuat sekelompok pejabat merencanakan kudeta untuk menggulingkan Raja Yongsan dan mengangkat Pangeran Jinsong sebagai Raja Joseon. Pada tahun 1506, kudeta dilancarkan dan Raja Yongsan berhasil digulingkan. Kemudian Pangeran Jinsong naik tahta. Pangeran Jinsong dinobatkan sebagai raja dengan gelar Raja Junjong, dan Ratu Dangyong pun diangkat menjadi Ratu Joseon. Setelah digulingkan, Raja Yongsan diturunkan menjadi pangeran dan diasingkan ke Pulau Ganghwa. Namun Raja Yongsan meninggal tak lama setelah diasingkan. Selain pengasingan Raja Yongsan, para pendukung Raja Yongsan pun turut diadili dan dicap sebagai pengkhianat kerajaan, termasuk ayah dari Ratu Dangyong, karena ayah Ratu Dangyong adalah salah satu pendukung Raja Yongsan dan menentang penobatan Raja Junjong. Akhirnya, ayah Ratu Dangyong dicap sebagai pengkhianat, kemudian dieksekusi. Hal itu membuat posisi Ratu Dangyong yang baru naik tahta juga terancam, karena dia adalah putri dari seorang pengkhianat kerajaan, sekaligus keponakan dari Ratu Shin. Akhirnya,
Karena alasan tersebut, para pejabat istana meminta raja untuk turut mengadili Ratu Dangyong. Raja Junjong mati-matian untuk membela Ratu Dangyong dan sebisa mungkin mempertahankan posisi istrinya tersebut. Walaupun Junjong adalah raja, namun posisinya saat itu sangatlah lemah, mengingat ia adalah raja yang dinobatkan oleh para pejabat yang memberontak. Akhirnya, Raja Junjong hanya mampu melindungi dan mempertahankan posisi Ratu Dangyong selama 7 hari. Dan tepat pada tanggal 9 September 1506, Ratu Dangyong resmi diturunkan dari tahtanya. Semua gelarnya dilucuti dan kemudian ia diasingkan. Banyak sejarawan yang mempercayai bahwa Raja Junjong sangat mencintai Ratu Dangyong, dan pengasingan Ratu Dangyong membuat Raja Junjong sangat berduka. Berdasarkan catatan Silok Raja Junjong, setelah pengasingan Ratu Dangyong, Raja sering mendaki gunung untuk melihat kediaman istrinya yang terletak di Gunung Inwangsan. Namun, Raja tidak pernah menemui Ratu secara langsung. Ia hanya mengamati kediaman Ratu Dangyong dari kejauhan, hanya untuk mengobati rasa rindunya dan memastikan keselamatan dari sang istri. Kisah cinta dari Ratu Dangyong dan Raja Junjong ini yang mengawali legenda Cimabawi yang dimuat dalam kumpulan cerita Raja-Raja Joseon dalam kitab Choson Wangjoyasa. Berdasarkan legenda Cimabawi, setelah digulingkan Ratu Dangyong tinggal di kaki Gunung Inwangsan. Ratu Dangyong kemudian mengetahui bahwa Raja sangat merindukan dirinya, dan dari istana, Raja kerap melihat ke arah tempat tinggalnya. Akhirnya, Ratu meletakkan cima atau rok berwarna merah kesayangannya di sebuah batu besar di Gunung Inwangsan, di mana tempat itu dapat terlihat dari istana. Hal itu dilakukan Ratu Dangyong untuk memberitahu suaminya bahwa ia baik-baik saja dan ia selalu ada menemani Raja dari kejauhan. Setiap hari, Raja memandang ke arah batu itu untuk menenangkan hatinya dan mengobati rasa rindunya terhadap sang ratu. Bahkan, saat Raja akan mengangkat ratu baru, ia terus memandang ke arah Gunung Inwangsan. Hal itu terus ia lakukan hingga Raja ke-11 dinasti Joseon itu meninggal. Dari sana, batu itu dinamakan Cimabawi yang memiliki arti batu rok. Sampai Raja Junjong meninggal, ia tidak pernah bisa memulihkan status Ratu Dangyong dan membawanya kembali ke istana. Akhirnya, selama hidupnya, Ratu Dangyong hidup di tempat pengasingan dalam kesendirian. Ia tak pernah menikah kembali dan juga tidak memiliki sanak saudara. Selepas kematian Raja Junjong, penerusnya yaitu Raja Injong datang menemui Ratu Dangyong. Banyak sejarawan yang mempercayai bahwa Raja Injong berniat untuk mengembalikan Ratu Dangyong ke istana dan mengakhiri masa pengasingannya. Namun, belum sempat rencana itu dilaksanakan, Raja Injong meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya yaitu Raja Myeongjong. Rencana pengembalian Ratu Dangyong pun gagal dilakukan dan akhirnya Ratu hidup di pengasingan sampai ia meninggal dunia. Ratu Dangyong meninggal pada tanggal 27 Desember 1557, tepat saat ia berusia 71 tahun. Ia dimakamkan di situs pemakaman pribadi secara sederhana, dan baru pada tahun 1698 sebuah kuil didirikan untuknya. Kemudian pada tahun 1775 di bawah pemerintahan Raja Yongjo, gelar keratuannya dikembalikan dan secara resmi diberikan gelar Ratu Dangyong karena selama pemerintahan Raja Junjong ia tidak pernah diakui sebagai ratu dan juga tidak memiliki nama keratuan. Ia sebelumnya hanya dikenal sebagai Ratu Sin yang digulingkan. Situs pemakaman Ratu Dangyong dinamakan Oleung yang saat ini terletak di kota Yangju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Nah, itu dia sejarah dari Ratu Dangyong dinasti Joseon yang merupakan ratu tersingkat dalam sejarah Korea. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching.